Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saudara-saudara sudah bergabung untuk mata kuliah kita di pagi hari ini menulis puisi. Sebelumnya, Ibu ingin meminta saudara-saudara yang bergabung di sini untuk memute-kan atau mematikan suaranya agar bisa fokus pada suara host atau suara Ibu. Oke. Kemudian Ibu minta juga bagi yang belum menggunakan nama profilnya, menggunakan nama sebenarnya boleh diganti ya, supaya Ibu bisa tahu nih anak-anak Ibu siapa aja nih sebenarnya yang sudah bergabung di kelas ini. Tapi kalau kita lihat dari jumlah pesertanya, sepertinya semua sudah bergabung ya. Terima kasih. Baik, saudara-saudara, hari ini kita kembali melanjutkan perkuliahan daring kita dengan mata kuliah menulis puisi. Seperti yang saudara mungkin sudah tahu juga, sudah dibaca di silabus, bahwa hari ini kita akan melanjutkan pada materi diksi dan citraan. Tapi sebelum kita masuk ke materi itu, mungkin kita manasan dulu ya. Ibu mau tahu dulu nih hal lain di luar materi tersebut, tapi masih berkaitan ya. Saya akan share saudara sesuatu, saya ingin tanya, saudara tahu atau tidak? Kenal atau enggak ya? Nah, ini dia. Saya tanya. Ada yang tahu kira-kira siapa tokoh di gambar ini? Oke, Riki. Silakan, Riki. Yang kami tahu, Bu, tokoh sastra tersebut bernama Bapak Sapardi Djoko Damono. Beliau lahir 20 Maret 1940. Sampai saat ini yang kami ketahui pekerjaannya sebagai sastrawan Indonesia atau seniman Indonesia. Itu, Bu. Oke, Masya Allah. Terima kasih, Riki. Berarti umurnya udah sekitar 80 tahunan lebih ya? Dan beliau masih aktif sampai hari ini. Oke, ada yang lain lagi mungkin ingin menambahkan? Kira-kira siapa sih sosok tokoh sastra yang ada di gambar? Ayo, yang lain ada? Kita lihat nih. Ada yang lain? Oke, Adit, silakan, Dit. Jadi untuk Sapardi Djoko Darmono ini pernah menjadi dosen di Universitas Indonesia, terus juga pernah menjadi dekan. Oke ya, berarti beliau juga seorang akademisi ya, selain sastrawan juga seorang akademisi, benar. Oke. Baik, terima kasih. Boleh di-mute-kan kembali ya caranya. Benar sekali, beliau adalah seorang sastrawan dan juga seorang akademisi ya, seorang dosen ya, usianya sudah 80 tahun, tapi beliau tidak pernah malas sampai sekarang masih terus berkarya ya. Tetapi ini nih ada cukup menarik ya. Oke, ini saya ambil nih dari klub narasi nih di Instagram. Jadi beliau pernah bilang gini, jangan mengenang saya katanya, tapi lebih baik baca karya-karya saya. Ada yang tahu karya-karya beliau itu apa aja? Banyak ya kayaknya. Oke, Wita, silakan Wita. Hujan bulan Juni, Bu. Hujan bulan Juni. Romantis ya. Ada lagi yang lain? Ada, Bu. Oke, siapa nih? Mana nih orangnya nih? Kita lihat. Oke, silakan ya. Ria, apa ya? Yang aku ingin, Bu. Oh, aku ingin, ya. Itu salah satu yang sepertinya banyak dimusikalisasikan ya. Saking dianggap romantisnya gitu ya. Ada yang hafal puisinya? Saya ada nih. Nah, nih pas nih. Aku ingin. Atau kita minta siapa yang mau menyanyikan? Supaya pagi ini kita nggak terlalu tegang. Laras mana nih Laras? Laras. Bu, Laras. Laras, mana Laras? Yuk, Laras. Pimpin deh teman-temannya nyanyi dulu pagi ini. Jadi teman-teman, ini tuh puisinya Sapardi Djoko Damono. Nah, tapi aku mau coba dimusikalisasiin. Jadi teman-teman, silahkan ikutin ya. Oke, sip. Dengerin ya teman-teman ya. Ibu juga didengerin, Bu. Oke. Jadi judulnya itu Aku Ingin. Gini sih puisinya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu.
teman-teman bareng dong. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu nih buat Laras. Terima kasih Laras. Aduh, jadi pengen nyanyi ya pagi ini. Baik, saudara-saudara, gimana perasaannya dengan puisi ini? Apanya sih yang bikin menarik? Kira-kira apanya sih yang bikin orang suka sama puisi ini? Siapa yang lain lagi nih? Wita mungkin mau komen, apanya kira-kira yang bikin puisi ini menarik? Kata-katanya Bu menyentuh hati. Oh oke, kata-kata menyentuh hati. Berarti diksinya ya? Diksinya bagus ya? Iya Bu. Oke, kemudian ada lagi yang lain selain diksi? Apa ya? Kira-kira yang menarik? Masih ada lagi? Laras mungkin yang nyanyikan? Apa yang menarik Laras? Kalau Laras yang jadi wanita yang kalau jadi wanita terus diberikan puisi seperti ini mungkin rasanya seperti terbang, Bu. Oke, benar sekali ya. Jadi kita tahu bahwa puisi ini gara-gara diksi dan mungkin citraannya yang menarik membuat kita semua menjadi lebih tersentuh dan menyukai puisi ini. Nah benar, hari ini kita akan memperdalam mengenai materi diksi dan citraan. Bagaimana sebuah puisi yang memiliki diksi yang indah, yang bagus, itu akan lebih mudah untuk menyentuh pembacanya atau pendengarnya kalau itu dimusikalisasikan ya. Oke, kalau gitu kita siap ya untuk belajar hari ini mengenai diksi dan citraan. Siap, Bu. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu mengenai diksi. Ada dua pendapat di sini. Yang pertama kita mulai dari pendapat Sayuti. Menurut Sayuti, diksi adalah seleksi atau pemilihan kata-kata yang dilakukan penyair untuk mengekspresikan ide, suasana hati, perasaan atau gagasan yang bergejolak dalam hatinya. Kemudian agak berbeda sedikit dengan Laksana menyampaikan bahwa diksi itu sebenarnya tidak hanya menyangkut pilihan kata, namun juga berkaitan dengan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu ketika berbicara di depan umum atau dalam karang-karang. Ya, saya rasa akan lebih lengkap pada pendapat Laksana. Kenapa? Ya benar diksi sebenarnya ada pemilihan kata, tetapi tujuannya tentu untuk menimbulkan efek-efek tertentu. Misalnya kalau dalam puisi ini kita lihat ya, pengarang atau Sapardi Djoko Damono itu lebih memilih diksi perumpamaan seperti kata kayu, ya, api, abu, untuk menimbulkan efek-efek tertentu pada emosi pembacanya. Oke, kita lihat ya. Di sini ada diksi, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Saya tebalkan sedikit pada pemilihan diksi sederhana. Artinya ada hal yang ingin disampaikan oleh si penyair. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana saja, dengan simpel saja, dengan mudah saja, tapi perumpamannya adalah kayu kepada api yang menjadikannya abu. Ada kata kayu, ada diksi kayu, ada diksi api, dan ada diksi abu. Tentu saudara-saudara bisa membayangkan proses kayu yang dibakar oleh api kemudian menjadi abu. Betapa besar pengorbanan si kayu tadi. Ya, jadi cintanya memang sederhana, tetapi perumpamaannya menunjukkan kedalaman perasaan si penyair. Begitu juga kalau kita lihat pada bait kedua. Kata sederhana atau diksi sederhana kembali diulang untuk menekankan bahwa memang aku ingin mencintaimu dengan sederhana, katanya. Tapi ada diksi selanjutnya yaitu diksi isyarat, kemudian awan, hujan, menjadikannya tiada. Seperti isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, kemudian menjadikannya tiada. Saudara-saudara, itu akan menunjukkan emosi tertentu ketika kita membayangkan diksi yang dipilih yaitu awan kepada hujan kemudian menjadi tiada. Nah, sebenarnya tujuan kita memilih diksi itu adalah tentu untuk menimbulkan perasaan-perasaan tertentu yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Kalaulah bukan diksi awan kepada hujan,
awan dan hujan kemudian menjadi tiada, tentu kita belum tentu dapat membayangkan seberapa dalam perasaan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kemudian unsur yang kedua adalah citraan. Apa sebenarnya citraan? Kata citraan itu sebenarnya merujuk kepada pelukisan sesuatu hal yang merangsang penggunaan panca indera. Artinya ketika kita membaca puisi ini, panca indera kita tuh seolah-olah bisa merasakan, entah itu perabaan, entah itu gerak, entah itu penciuman, pendengaran, penglihatan, ya, yang berkaitan pokoknya dengan panca indera kita. Kenapa? Lagi-lagi supaya kita bisa merasakan apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kita kembali ke contoh puisinya. Ada dua citraan yang ditampilkan dalam puisi ini. Ada citraan dengaran, ya. Pada saat kapan? Pada saat baris kedua bait pertama, ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya api. Ya, dengan kata yang tak sempat diucapkan, artinya kita seolah-olah bisa mendengarkan. Kemudian pada bait kedua, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Kalau kita ngomong bahasa isyarat, biasanya bahasa ya yang kita lihat melalui gerakan-gerakan atau isyarat-isyarat tertentu. Jadi ada dua yang kita rasakan atau dua hal yang bisa kita bayangkan, yaitu seolah-olah kita dapat mendengar, kemudian seolah-olah kita dapat melihat. Baik, sekarang kita sampai pada penugasan. Apa yang harus saudara lakukan untuk melihat seberapa jauh pemahaman Anda atau yang Anda pahami dari pembelajaran diksi dan citraan ini? Saya akan meminta Anda untuk mencari sebuah puisi karya sastrawan Indonesia yang menurut saudara menonjolkan unsur diksi dan citraan. Kemudian saya ingin saudara melakukan analisis terhadap kedua unsur tersebut. Tugas tersebut harus saudara buat dalam bentuk video presentasi dan kemudian dapat saudara unggah melalui petik.com yang linknya nanti akan saya bagikan pada grup WA yang kita miliki. Itu saja, terima kasih atas kesempatan hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.